Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ardiansyah, asal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. NIM 62114200034. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang padepokan yang terdapat pada perguruan pencaksilat yang ada di teman saya. Perkenalkan, teman saya ini Alfian Adi Kuncoro. Dia itu teman saya waktu sekolah menengah pertama di SMP Negeri 16 Semarang, yang tepatnya berada di Ngalian, Semarang. Dia ini menekuni bidang pencaksilat sejak duduk di bangku SMP. Silakan Mas Alfian Adi Kuncoro, perkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Alek. Perkenalkan, saya Alfian Adi Kuncoro, warga tingkat 1 dari perguruan IKSPI Kerasakti. Ya, apa itu? Nama saya dan nama Mas ini sama ya, kebetulan sama dan sekolahnya sama. Pertama-tama saya akan bertanya tentang padepokan yang Mas Alfian ini ikuti. Itu padepokan apa ya? Untuk padepokan yang saya geluti Mas, ini bersilat tapi ada aliran kungfunya. Namanya IKSPI Kerasakti, Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti. Sejarah singkatnya ya Mas, saya boleh ceritakan? Oh ya, silakan. Sejarah singkatnya saja. Perguruan IKSPI Kerasakti ini lahir pada tanggal 15 Januari 1980. Tepatnya di Jalan Merpati, Madiun. Namun sekarang padepokan Kerasakti ini letaknya berada di Desa Buduran, Kabupaten Madiun. Dengan Ketua Umum Bapak Dr. Andes Bambang Sunarja. Kok perguruan IKSP ini kok bisa sampai Semarang itu gimana? Kalau boleh tahu. Oh, tidak hanya sampai di Semarang Mas Alek. Untuk IKSPI sendiri sebenarnya sudah sampai di negara tetangga. Sudah sampai mulai dari Malaysia, Laos, Timur Leste. Kemarin saya juga dengar tentang adanya perwakilan Kerasakti untuk pertunjukan seni di negara Korea Selatan sepertinya Mas Alek. Berarti jadi di Indonesia sih Mas Alek. Berarti perguruan Kerasakti ini sudah menyeluruh ya? Sudah menyebar ya istilahnya? Ya, sudah Mas Alek. Anggota kami sebenarnya cukup banyak sih Mas Alek. Apalagi kalau mengingat kami melakukan pengesahan 1 tahun 3 kali. Bisa pada awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun. Dan itu setiap kali pengesahan biasanya sampai 2.000-3.000 warga baru Mas Alek. Jadi itu 2.000-3.000 itu masuknya pengesahan jarak dekat ya Mas Alek. Artinya jarak dekat itu datang ke padepokan untuk pengesahan. Belum lagi yang pengesahan jarak jauh. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung hampir 1 juta sih kayaknya Mas Alek untuk pengikut IKSPI Kerasakti ini. Berarti sudah banyak yang ada di sekarang Indonesia ini. Alhamdulillah Mas Alek. Untuk membedakan ya, saya ini biasanya dipanggil Mas Alek oleh Mas Alfian ini karena mungkin bahasanya keakraban lah biar bisa membedakan namanya. Langsung berarti pencaksilat yang ada di perguruan Mas Alfian ini termasuk yang karya seni atau yang untuk kompetisi bela diri? Bisa dijelaskan Mas Alfian? Baik Mas Alek, untuk
perguruan IKSPI Kerasakti sendiri Mas Alek tidak hanya seni sama apa tadi satunya Mas Alek? Kompetisi bela diri. Jadi Kompetisi. buat kompetisi ya. Ya, tidak hanya dua itu, sebenarnya dalam IKSPI juga diajarkan tentang ilmu kerohanian Mas Alek. Jadi bisa apa itu ilmu kerohanian, bisa diterangkan? Kerohanian biasanya itu Mas Alek buat tenaga dalam. Itu biasanya diajarkan untuk warga tingkat 1 sampai nanti Dewan Guru atau pendekar. Jadi tidak hanya ikut silat-silat saja, jadi ada tenaga dalamnya Mas Alek. Untuk seni sendiri kan ini ada lambang kera ya Mas Alek. Ya. Kera menggambarkan hewan yang lincah, juga cerdik, tengil. Meskipun kami memiliki gerakan kera Mas Alek, tapi kami tidak mengikuti sifat keranya Mas Alek. Jadi ya hanya mengikuti gerakannya saja. Untuk seni sendiri biasanya untuk dilombakan itu si Mas Alek untuk IPSI ya seni IPSI, jadi tidak seni perguruan. Tapi untuk IKSPI sendiri Mas Alek sebenarnya ada 5 tahun sekali namanya IKS Cup Mas Alek. Jadi itu khusus untuk warga IKSPI Mas Alek, perlombaan itu baik dari bela diri, laga tandang sampai seni. Mungkin itu Mas Alek. Berarti itu yang sudah berlatih lama atau gimana? Berlatih lama ya? Ya Mas Alek, untuk IKS Cup sendiri itu khusus untuk warga. Jadi siswa tidak boleh ikut. Siswa itu biasanya fokusnya ke IPSI Mas Alek. Berarti dibagi sendiri ya? Untuk siswa sendiri, untuk itu sendiri. Ya, dibagi sendiri Mas Alek. Kalau IPSI kan biasanya itu Mas Alek. Ada kayak cabang gimana ya Kak? Ada festival UNES nih, UNES dari FK Fakultas Olahraga mengadakan lomba silat. Nah, itu kan masuknya umum jadikan IPSI ya Mas Alek. Nah, itu biasanya diikutkan ke siswa. Kalau IKS Cup itu langsung dari pusat, jadi perlombaannya itu di Madiun sana Mas Alek. Jadi kalau yang itu berarti antar perguruan ya? Atau gimana? Ikutnya? Yang mana Mas Alek? Kalau yang IPSI biasanya antar perguruan Mas Alek, itu kan banyak. Ya. Berarti itu jadi kan intinya kan kalau apa itu? Kalau yang itu kan antar perguruan, jadi kalau yang IPSI. Ya. Iya. Antar perguruan Mas Alek. Kalau IKS Cup sendiri khusus untuk internal perguruan, khusus untuk warga. Ya, saya akan tanya lagi. Apa sih perbedaan yang perguruan yang ada di Ikatan Kerasakti ini dengan perguruan yang lain? Nah, baik Mas Alek, saya jawab. Untuk perbedaan sendiri sebenarnya tidak terlalu jauh. Kemungkinan letaknya di gerakannya ya Mas Alek. Karena IKSPI itu silat tapi beraliran kungfu Mas Alek, kungfu dari Cina. Karena pendiri IKSPI Kerasakti almarhum Bapak Raden Totong Kim Darto sendiri pernah berguru di Cina, menekuni belajar bela diri kungfu khususnya. Jadi tidak hanya silat, penandanya kita itu kungfu. Jadi kebanyakan orang dari IKSPI Kerasakti itu lincah Mas Alek dari segi gerakannya. Berarti, mungkin itu intinya apa ya? Berarti kan intinya kan Kerasakti ini beraliran dari kungfu, benar kan? Ya. Kalau yang itu perguruan yang kayak yang lainnya itu PSJT itu gimana ya? Bisa dijelasin? Yang untuk PSJT sendiri saya sebenarnya kurang tahu ya Mas Alek. Ya, tapi kebanyakan semua perguruan silat itu dasarnya sama, kayak belajar kuda-kuda, pertahanan, terus kekuatan tendangan, pukulan.
terus tangkisan. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya Mas Alex. Cuman di kami itu alirannya kungfu. Jadi tidak hanya mengandalkan gerakan apa ya namanya ya kayak kuda-kuda, kita pakai kuda-kuda, tapi ada namanya kuda-kuda perguruan atau pasangan. Itu ya seperti kayak kera gitu Mas Alex. Refleks ya Mas Alex. Ini sebagai contoh ya Mas Alex. Kalau perguruan IPSI atau perguruan lain kan pembukaannya bisa santai, bisa seperti ini. Kalau di perguruan kami biasanya nggak gitu Mas Alex. Berarti ada ciri khas tersendiri ya dari. Ya, ada ciri khas sendiri Mas Alex. Itu sebagai contoh ya Mas Alex. Ya. Yang selanjutnya yaitu gimana sih kalau proses pembinaan ya latihannya dalam kerasan ini, mungkin bisa dijelaskan untuk latihannya. latihan sendiri Mas Alex. Untuk latihan sendiri. Apa ada usia tertentu atau dibagi gimana? Oh ya, untuk latihan sendiri dan ujiannya Mas Alex, dimulai dari siswa. Siswa pertama kali ikut, dia itu menyandang gelar sabuk hitam. Hitam artinya fisik. Jadi siswa itu dituntut memiliki fisik yang kuat Mas Alex. Nah, setelah 6 bulan pelatihan, dia akan naik menjadi penyandang sabuk kuning. Sebelum naik ini ada tesnya Mas Alex. Tes kenaikan sabuk atau tes fisik dan juga tes materi biasanya di cabang Mas Alex. Kalau cabang Semarang sendiri berada di Banyumanik Mas Alex, tepatnya di ini apa perumahan tentara, namanya apa lupa Ustaz. Kompleks tentara. Ya. Kodam itu apa? Ya Kodam, samping vihara itu lupa. Oh daerah situ ya. Nah di situ ada apa tembok atau ada identitas IKSPI. Nah untuk materi dan fisik itu dilakukan di cabang Mas Alex. Biasanya untuk ya kayak ngetes fisik dan materi siswa. Nah setelah itu ada satu tes lagi Mas Alex. Tes mental. Oh tes mental. Ya tes mental ini biasanya di dalam kuburan sih Mas Alex. Dia bisa ambil sabuk apa tidak. Kalau sabuk hitam kan otomatis penyandangnya akan penyandang sabuk kuning ya Mas Alex. Yeah. Jadi kuburan itu dia mencari sabuk kuning itu Mas Alex untuk mendapatkan gelar sandangannya itu. Jadi gitu Mas Alex. Ada 2 tes, fisik dan materi dan tes mental. Nah untuk kuning ke warga tingkat 1 atau penyandang sabuk biru itu diperlukan latihan minimal 6 bulan sih Mas Alex, sama seperti hitam ke kuning. Namun nah kuning ini artinya kepandaian Mas Alex, kepandaian atau kecerdasan. Kenapa kok harus pandai atau cerdas? Nah ini materi di sini tuh banyak Mas Alex. Ada kayaknya sampai 10-an. Itu materi yang harus dihafal. Materi seni, dasarnya. Nah itu kalau nggak hafal ya nggak lolos. Nah terus kalau mau berlatih menjadi pendekar atau penyandang sabuk merah atau warga tingkat 2 setelah warga tingkat 1 penyandang sabuk biru Mas Alex, itu minimal latihan 1 tahun Mas Alex. Lama. Ya lama. Nah untuk pendekar ini itu fokus latihannya di kaki Mas Alex. Mau tanya itu kalau tingkatan sabuk itu yang paling tinggi itu merah ya apa? Masih ada lagi? Oh untuk yang paling tinggi Mas Alex, untuk yang paling tinggi itu Dewan Guru, dia penyandang sabuk merah strip keemasan. Dewan Guru itu nggak ada di cabang Mas Alex, nggak ada. Maksudnya hanya ditempatkan di Madiun, di desa Butuhan itu, di Padepokan itu. Jadi paling banyak ya kalau di cabang ya sini ya pendekar atau penyandang sabuk merah. Lebih banyak lagi ya warga tingkat 1. Kebanyakan
untuk naik ke pendekar itu susah Mas Alex. Sudah ada tesnya juga susah, materi banyak, fisik harus kuat. Kalau Itu Mas. Mas Alfian sendiri masih nyandeng sabu apa ya? Kalau boleh tahu. Saya penyandang sabuk biru Mas Alex. Nah ini obor warna biru. Saya masih warga tingkat 1. Sudah berapa lama ini? Belum ada niatan untuk lanjut lagi Mas Alex. Itu berarti tingkat tengah atau udah tingkat atas? Ini baru tingkat pertama untuk menjadi warga Mas Alex. Baru tingkat pertama. Ya, untuk siswa itu ada 2 Mas Alex. Sabuk kuning dan sabuk hitam. Ya. Nah, untuk warga itu ada 2 juga, sabuk biru pendekar muda atau warga tingkat 1 dan warga tingkat 2 atau pendekar penyandang sabuk merah. Gitu Mas Alex. Nah, paling tinggi ya Dewan Guru itu Mas Alex. Lebih tingginya guru besar, tapi guru besar itu hanya 1 Mas Alex. Itu sudah lama meninggal, almarhum Bapak Raden Totong Didarto. Sekarang paling tinggi kedudukannya Dewan Guru. Belum ada penerusnya atau gimana yang itu? Kalau guru besar itu tidak ada penerusnya Mas Alex, cuman ada penerus ketua pusat atau ketua penyelenggara harian lah. Itu yang mengesahkan warga. Namanya Bapak Bambang Sunarja, Dr. Andes Bambang Sunarja Mas Alex. Itu rumahnya ya di Madiun sana Mas Alex, di Buduran, bukan di Buduran sih kan, kalau Pak Bambang Sunarja itu lupa saya. Selanjutnya saya akan menanyakan gerakan dasar yang ada di pencaksilat itu contohnya seperti apa? Gerakan dasarnya. Nah untuk kalau ingin mau berlatih. Oh ya. Nah untuk gerakan dasar sendiri Mas Alex, kita itu paling sama kebanyakan per bulan. Jadi gerakan dasar itu ya cuman untuk menguatkan kaki ya, kuda dasarnya untuk memperkuat fisik ya, bisa push up, sit up, terus ada banyak sih Mas Alex. Untuk dasar-dasarnya ya kayak biasanya silat yang Mas Alex, biasa kan ada tendangan, pukulan sama tangkisan. Nah 3 itu jadi dasarnya sih Mas Alex. Nah untuk 3 ini biasanya banyak sih Mas Alex. Untuk ini kayaknya 3 ini sifatnya umum sih Mas Alex. Banyak ditemukan buku-buku umum sih, kayak ada tangkisan ini biasanya kaki, terus tendangan kalau bisa tendangannya kalau todui itu mengarah ke ulu hati. Cuman itu dasar-dasarnya sih Mas Alex. Cuman berarti kalau misalkan ini kalau mau membuat jurus dalam pencaksilat itu berarti harus menguasai gerakan-gerakan itu ya, gerakan-gerakan dasar atau gimana? Ya harus, kalau silat itu harus menguasai gerakan dasar dulu Mas Alex. Karena gerakan dasar ini tendangan, tangkisan, pukulan itu nanti banyak dikombinasikan di seni maupun di laga tandang Mas Alex. Nah kalau dasarnya itu udah jelek, kemungkinan besar ya nanti hasil akhirnya juga jelek Mas Alex. Utamanya kalau di kaki itu biasanya fokusnya di kuda-kuda Mas Alex. Kaki itu banyak gunanya untuk tendangan, bisa untuk memperkuat kalau ditendang lawan tidak mudah jatuh, gitu sih Mas Alex untuk dasar-dasarnya. Cuman itu gambaran saya untuk dasar. Terima kasih banyak Mas atas informasi yang diberikan dalam baik Mas Alex. Terima kasih juga atas waktunya, mengganggu waktu malam-malam. Oh, nggak apa-apa. Semoga saya bisa mempelajari materi pencaksilat ini. Amin. Ya, materi-materi dasarnya lah. Kemarin, Mas Alfian ini apakah sudah mengikuti turnamen atau kompetisi?
Untuk saya sendiri dulu pernah Mas Alex, namanya apa ya, Rektor Cup kayaknya, Rektor Cup 5 itu diselenggarakan di UIN 3 waktu SMP. Terus pernah satu kali di IKS Cup, Ya. IKS Cup yang 5 tahun sekali itu tingkat nasional di Madiun, pernah satu kali. Rasanya itu gimana? Enggak. Kalau dibilang nervous ya Mas Alex, karena mainnya belum di provinsi apa-apa, main langsung ke nasional. Temennya langsung nasional. Ya enak sih, temennya juga banyak, ada saudara dari NTT, Kaltim, Sampit. Ya, nambah relasi-relasi lah. Tapi itu pengalaman paling wah sih. Di sana itu seminggu Mas Alex. Jadi modelnya kayak apa ya? Makan dari sana, tidur di sana. Tidur tapi bukan di hotel Mas Alex. Tidur itu di barak kemah. Oh, di barak, enggak di itu atau kos di sekitar Padebukan. Padebukannya itu besar banget itu Mas Alex. Jadi tidurnya di sana. Itu berapa ribu atlet itu, banyak Mas Alex. Saya kalau IKS Cup ikut di seninya Mas Alex. Enggak di kompetisi bela dirinya? Ya, di seni. Di seni. Ya, kalau rektor itu di laga tandang. Ya. Mungkin pengalaman itu di Mas Alex dua itu. Ya, semoga bisa berkembang lagi Mas hasilnya. Amin. Ke tingkat insya Allah masuk timnas Indonesia. Amin. Ya, Mas Alex toh sampai PON. Amin. Dari Semarang ini. Ya, alhamdulillah. Saya SMP. Alhamdulillah punya teman atlet. Ya, saya terima kasih atas waktunya Mas. Saya baik Mas. Bila saya ada perkataan yang ya kurang, mohon dimaafkan Mas. Saya ya kurang pengetahuan, ya ingin mengetahui apa itu hasil. Sama-sama belajar Mas Alex. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.